Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya, Ferdi Hasnanto, akan mereview sebuah buku dengan judul Quran dan Pluralisme Agama Normatif, Studi Tematik Al-Quran. Dalam pembahasan buku ini, itu ada beberapa bab. Namun yang akan kami bahas yaitu 3 bab yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 4. Dan saya kebagian pada pembahasan bab 2 dan bab 4. Bab 2 itu membahas tentang landasan etika pluralisme dalam Al-Quran. Kebebasan beragama dalam Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa butir, yaitu butir pertama tentang prinsip kebebasan berkeyakinan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak mengharuskan siapapun untuk memeluk agama secara paksa dan setiap individu berhak memilih dan jalan kepercayaannya sendiri. Jadi eh, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya tidak ada paksaan untuk menganut seseorang menganut agama Islam. Yang kedua adalah kebebasan sebagai kehendak ilahi. Dalam Quran Surah Yunus ayat 99, yang artinya jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan semua manusia beriman. Dalam pandangan Islam, perbedaan dalam keyakinan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari rencana ilahi. Yang ketiga, penolakan terhadap penindasan dan penganiayaan agama. Al-Quran mengutuk segala bentuk penindasan, termasuk yang dilakukan atas dasar agama. Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, selama tidak ada ancaman atau penganiayaan terhadap Muslim maupun agama lainnya. Yang butir keempat, kebebasan beragama dalam Al-Quran berkaitan erat dengan penghormatan terhadap kemuliaan manusia. Islam menekankan perlunya hidup berdampingan secara damai dan mengajak umatnya untuk menghormati keyakinan orang lain, menciptakan ruang untuk dialog yang positif tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang fundamental. B. Martabat manusia sebagai fondasi etis dalam Islam untuk pluralisme. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Martabat ini adalah hak dasar bagi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang mencakup hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki nilai yang melekat dalam dirinya yang harus dihormati. Setelah itu, butir kedua, hak untuk hidup dan berkembang secara luhur. Al-Quran juga mendorong pemeliharaan hak asasi setiap individu dan penolakan terhadap ketidakadilan serta penindasan. Manusia tanpa melihat agamanya memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan damai dan hormati. Yang butir ketiga, kesetaraan dalam penciptaan. Surah Al-Hujurat ayat 13
yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Konteks daripada kesetaraan dalam penciptaan adalah tertuang dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tersebut, supaya kamu saling mengenal. Artinya, di antara perbedaan-bedaan kita tetap satu, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang dalam ciptaan tersebut adalah setara. Yang C adalah integritas dalam pergaulan antar agama. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34, yang artinya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Yang artinya, Islam menekankan pentingnya menepati janji dan komitmen yang telah dibuat, termasuk dalam perjanjian dan kerjasama antar agama. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk berperilaku jujur dan transparan dalam segala interaksi, termasuk dengan pemeluk agama lain. Menepati janji adalah bentuk integritas yang penting dalam menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain, karena memperlihatkan komitmen Islam terhadap prinsip moral yang jujur. Lanjut, yang ketiga, itu menghindari sikap tercela atau menyalahkan. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang telah mereka sembah selain Allah. Mereka karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dengan demikian, integritas ini mencakup penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, seulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Pendekatan yang penuh integritas ini mencerminkan niat yang tulus untuk memahami dan berinteraksi tanpa menonjolkan permusuhan. D. Larangan mencela hal-hal yang dianggap suci oleh agama. Larangan ini itu tertuang dalam surah Al-An'am ayat 108. Lalu di butir kedua, mencegah konflik dan permusuhan simbol agama, yang maksudnya adalah ketika agama selain agama Muslim dan atau agama non-Muslim, itu jagalah jangan sampai mencebarkan simbol-simbol agama mereka, sehingga mengerucut kepada konflik dan permusuhan. Nah, maksud daripada di bagian ini itu Islam melarang umatnya untuk mencela hal-hal yang dianggap suci oleh agama lain dalam Islam, seperti halnya mencela simbol-simbol agama. Yang ketiga, hormati dan toleransi terhadap agama lain. Yang keempat, menjaga dialog positif, penuh pengertian dan hikmah untuk menciptakan hubungan yang produktif dan harmonis dengan pemeluk agama lain. E. Nilai penting pengampunan dalam membangun hubungan harmonis antar agama. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 43, yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.
Al-Quran seringkali mendorong umatnya untuk memaafkan kesalahan orang lain, bahkan jika mereka berbeda keyakinan. Pengampunan dipandang sebagai cerminan kebaikan hati dan kemurahan, di mana umat Islam diajarkan untuk mengedepankan kelembutan daripada permusuhan. Lalu pada Quran Surah Fusilat ayat 34, yang artinya balaslah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Al-Quran mengajarkan bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah cara yang lebih unggul daripada menjaga hubungan sosial dalam menjaga hubungan sosial termasuk antar agama. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang bab 4, tujuan utama pluralisme agama normatif dalam Al-Quran. Yang A ada ta'aruf, yaitu pentingnya saling memahami dalam kerangka pluralisme agama. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, jadi dalam Quran surat tersebut menerangkan bahwa manusia itu ada banyak bangsa dan ada banyak suku, ada banyak jenis kulit manusia, ada banyak watak manusia dan sebagainya. Maka dari itu, kenalilah mereka agar kita bisa saling memahami arti kata daripada ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang selanjutnya adalah ta'awun, yaitu kerjasama dalam kebaikan sebagai tujuan pluralisme agama. Poin pertama, itu Al-Quran mendorong kerjasama dalam kebajikan dan takwa, melarang kolaborasi dalam dosa dan pelanggaran. Yang kedua adalah solidaritas untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Lalu yang keempat, menghindari konflik dengan fokus pada tujuan bersama. Ta'awun dapat mengurangi konflik dan ketegangan antar agama dengan menekankan kepentingan bersama. Yang poin kelima, mendorong kehidupan sosial yang harmonis dan produktif. Kerjasama ini memperkuat kehidupan masyarakat yang damai dan produktif, menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan moral dan sosial bersama. Lanjut, yang C adalah tasawuf, yaitu kompetisi dalam melakukan perbuatan baik untuk meningkatkan keharmonisan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu sebagai bentuk ibadah dan upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Fokus pada kontribusi positif membantu mengurangi ketegangan antar agama, membangun harmoni sosial dengan semangat berbuat baik. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan menciptakan budaya produktif dan inovatif mendorong masyarakat terus berkembang untuk kebaikan generasi mendatang. Yang ketiga, yang keempat, tadafu, yaitu saling mendukung antara agama-agama untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Karena surah Al-Maidah ayat 2, seperti halnya yang tadi, pada tahun poin pertama juga dibahas Al-Maidah ayat 2. Di sini juga dibahas yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah
Sungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Telah mendukung upaya bersama untuk melawan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga memperkuat harmonisasi sosial. Telah mendorong kerjasama lintas agama dalam mendukung kebijakan atau program yang bertujuan untuk keadilan sosial dan hak setara bagi semua. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan daripada buku ini. Buku ini menyimpulkan konsep pluralisme agama normatif dalam Al-Quran, menekankan pentingnya keberagaman sebagai hasil dari penciptaan manusia dengan kehendak bebas. Pluralisme ini mendorong dialog konstruktif yang menjaga keseimbangan antara kesamaan dan keasahan agama, mencegah ekstremisme seperti ek- eksklusifisme dan relativisme. Inter- Interpretasi yang eksklusif terhadap ayat-ayat seperti larangan berteman dengan non-Muslim seringkali keliru, karena ayat-ayat tersebut sesungguhnya membatasi larangan pada konteks tertentu sehingga permusuhan dan agresi, seperti permusuhan dan agresi. Sebaliknya, Al-Quran tidak melarang persahabatan yang didasarkan pada kebaikan bersama. Pluralisme agama ini sejalan dengan ajaran Nabi dan nilai-nilai kemanusiaan universal, menjaga keunikan manusia sekaligus membuka ruang luas untuk kerjasama lintas agama. Terima kasih. Lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf. Ini murni adalah belajar bersama tentang pluralisme agama. Baiknya silakan diambil, kurangnya itu dari saya sendiri. Kritik dan saran saya terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.